Kembali di News Pagi, pemirsa, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang tertangkap tangan oleh KPK merupakan seorang doktor dari Universitas Kyushu, Jepang. Ya, Nurdin yang biasa dipanggil profesor tersebut memiliki harta lebih dari 51 miliar rupiah. Untuk kesekian kalinya, kepala daerah tersandung kasus korupsi. Kali ini, publik dikejutkan dengan operasi tangkap tangan KPK yang menyeret nama Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah yang lahir di Parepare 7 Februari 1963 merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Gubernur yang akrab dipanggil profesor ini meraih gelar Master Agrikultur dari Universitas Kyushu, Jepang dan doktor di kampus yang sama. Sementara pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Di jenjang pemerintahan, Nurdin pernah menjabat Bupati Bantaeng selama 2 periode. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 31 Desember 2019, Nurdin Abdullah memiliki harta kekayaan sebanyak 51,3 miliar rupiah. Harta ini terdiri dari tanah dan bangunan dengan total 49,3 miliar rupiah, sedangkan untuk alat transportasi senilai 300 juta rupiah. Adapun utang yang dilaporkan sebesar Rp1.250.000. Kini setelah tersandung kasus hukum, banyak kalangan yang menilai karir politik Nurdin Abdullah tengah di ujung tanduk. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, menegaskan Partai Demokrat tidak akan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB pada Maret mendatang jika ada dipastikan KLB itu ilegal. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan Partai Demokrat tidak akan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB pada Maret mendatang. Jika ada, dipastikan KLB itu ilegal. Pernyataan Syarif Hasan mewakili Majelis Tinggi Partai Demokrat, sekaligus menjawab kubu yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat yang mengatakan akan menggelar KLB untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi lebih bagus tidak usah kita ungkapkan secara detail karena ini kurang etis. Jadi yang menamakan dirinya pendiri tetapi bukan pendiri lebih baik sadar. Nah, teman-teman yang pendiri ikut-ikut mendukung KLB, saya sarankan supaya sadar. Ini partai yang kita dirikan sama-sama, mari kita besarkan. Partai ini sudah bekerja dengan bagus, sudah melakukan kongres yang baik dan didukung oleh semua kader-kader Partai Demokrat. Marilah kita dukung dan kita besarkan bersama. Syarif Hasan menambahkan, AHY telah terpilih secara aklamasi dan mendapat dukungan seluruh anggota DPD dan DPC serta mayoritas organisasi sayap Partai Demokrat. Terkait pemecatan 7 orang kader Demokrat yang terlibat upaya kudeta AHY, Syarif mengatakan hal itu merupakan keputusan bersama dan harapan dari seluruh kader. Nah, khusus untuk 7 orang ini pelanggaran atau pelanggaran kode etik itu sangat luar biasa. Sehingga penanganannya pun di samping daripada mengikuti prosedur, juga penanganannya harus luar biasa. Ini sama dengan kalau di tentara itu disersi. Sebelumnya beberapa orang yang mengatasnamakan senior dan pendiri Partai Demokrat mengaku resah atas konflik internal Partai Demokrat. Mereka menilai AHY tidak cakap dalam menjalankan tugas menjadi ketua umum dan tidak bisa mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat. Why not choose the best? And now the best is KLB. Kenapa tidak memilih yang terbaik? Yang sekarang ini yang terbaik udah KLB. Gak ada lain. Ditanya mengenai pengganti AHY, mereka menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pantas menggantikan AHY dan ditawarkan pada Pilpres 2024 mendatang. Bukan mau menjual ya, kita mau memberikan siapa nih yang bisa mimpin ini. Sama seperti awalnya dulu di tahun 2000, kita melihat siapa figur yang untuk jadi capres, waktu itu SBY. Nah, apakah nanti di 2024 misalkan terpilihnya, katakan Pak Muldoko di situ sebagai ketua umum, apakah itu mendongkrak suara Demokrat? Pasti mendongkrak. Kenapa? Saya yakin pasti mendongkrak. Kenapa? Ya, jawabannya adalah
para pendiri yang memilihnya. Kubu Hengki Luntungan dan kawan-kawan ini menargetkan akan menggelar Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pada bulan Maret mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jenazah Pratu Martinus Ripki Kardosinurat, korban penembakan oknum polisi Bribka CS, Sabtu siang dikebumikan secara militer di tempat pemakaman umum Katolik di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Pemakaman Pratu Martinus Ripki Kardosinurat, prajurit secata PK tahun 2013 ini dilakukan secara militer di TPU Katolik di Kelurahan Losung, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Sabtu siang. Pemakaman secara militer dipimpin Inspektur Upacara Mayor Infantri David Sidaputar, dihadiri kerabat dan rekan almarhum. Korban meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Jenazah Pratu Martinus Ripki Kardosinurat merupakan satu dari 3 korban penembakan yang dilakukan oknum polisi berinisial CS di Kafe RM Cengkareng, Jakarta Barat. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian setelah tertembak di bagian kepala. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 3 orang tewas ditembak oknum polisi yang mabuk di tempat hiburan malam. Salah satu korban tewas adalah anggota TNI yang bertugas sebagai pengaman di kafe. Tiga orang tewas ditembak di sebuah kafe daerah Cengkareng, Jakarta Barat. 2 korban yaitu FS dan M merupakan pegawai kafe, sementara 1 korban lainnya SN adalah anggota TNI Angkatan Darat yang masih aktif. Menurut saksi, pelaku tidak mau membayar tagihan minuman sebesar Rp3.335.000 ketika kafe akan tutup. Korban SN anggota TNI yang bertugas sebagai pengamanan kafe menegurnya, namun setelah cekcok pelaku langsung mencabut pistol dan melepaskan tembakan. Selain 3 orang tewas, 1 karyawan kafe terluka dan dirawat intensif. Jenazah korban penembakan langsung dibawa ke RS Polri untuk diotopsi. Usai kejadian, tim Inafis Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mencari barang bukti tambahan. Berlangsung selama 1 jam, olah tempat kejadian perkara dijaga ketat polisi dan TNI. Sejumlah barang bukti seperti botol dan barang korban dibawa oleh petugas. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan akan menindak tegas tersangka penembakan Bribka CS dan menempuh proses hukum sesuai dengan aturan, termasuk sidang kode etik untuk tersangka. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Sementara Kapendam Jaya Letkol Herwin Budi Saputra menyebut TNI akan mengawal proses penegakan hukum dan proses pemeriksaan tersangka di Polda Metro Jaya. Pomdam Jaya untuk tetap mengawal pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota. Kini tersangka menjalani pemeriksaan intensif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir yang merendam desa Loireng, Demak, Jawa Tengah belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Warga terdampak banjir terhibur dengan bantuan pakaian layak pakai dari para donatur. Warga korban banjir di desa Loireng, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah kembali terhibur dengan datangnya bantuan dari para donatur. Kali ini bantuan yang datang adalah ribuan pakaian pantas pakai. Warga pun berebut untuk bisa mendapatkan pakaian yang sesuai dengan ukuran badannya. Kepala Desa Loireng berharap bantuan baju pantas pakai ini bisa mencukupi kebutuhan warga yang didistribusikan ke 5 titik lokasi. Banjir susulan yang terjadi sejak Jumat kemarin telah menggenangi seluruh kawasan desa. Tidak ada lokasi yang luput dari genangan air.
Alhamdulillah itu masih ada bantuan pakaian layak pakai dari masyarakat yang tidak dihitung jumlahnya. Saya pikir dari awal apakah mungkin masyarakat sini mau menerima, tapi ternyata kita lihat sendiri antusiasme dari masyarakat ini, mudah-mudahan ini bisa membuat masyarakat sedikit menjadi lebih senang. Banjir terjadi sejak 6 Februari lalu, namun hingga saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda surut. Curah hujan tinggi kembali menambah ketinggian banjir. Beberapa warga terpaksa mengungsi ke rumah tetangganya yang lebih tinggi. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kita ke ibu kota, pemirsa. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI DPRD DKI tengah melobi sejumlah fraksi terkait rencana interpelasi Gubernur DKI soal banjir Jakarta. Namun mayoritas fraksi di DPRD DKI memilih tidak mendukung rencana hak interpelasi yang diajukan PSI. Meski banjir yang sempat menggenangi wilayah ibu kota sudah surut, namun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tampaknya belum bisa bernafas lega. Pasalnya, fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI berencana akan mengajukan hak interpelasi terkait banjir Jakarta. Wakil Ketua Fraksi PSI, Justin Untayana, menilai selama 3,5 tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak terlihat perubahan terkait persoalan penanganan banjir di ibu kota. Hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, program normalisasi dan naturalisasi sungai yang tidak berjalan. Setidaknya sangat sulit untuk mengidentifikasi sungai mana di Jakarta yang sudah bertambah lebar. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berhasil mengendalikan banjir. Gubernur DKI memimpin langsung pengendalian banjir. Jumlah RW tergenang berkurang, jumlah pengungsi berkurang, lokasi pengungsi berkurang, jumlah lamanya genangan banjir juga berkurang. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Interpelasi itu harus juga digunakan sesuai dengan situasi kondisi dan proporsional, sekalipun diatur minimal 15 orang lebih dari fraksi, namun hak interpelasi itu harus pada tempatnya. Kalau banjir yang menjadi alasan interpelasi, justru banjir di DKI Jakarta satu-satunya provinsi yang dalam waktu tidak lebih dari 1 hari bisa selesai. Yang mau diinterpelasi apa? Soal banjir. Iya. Banjir itu yang Anda mau lihat apanya? Hasilnya dong mesti dilihat, ujungnya mesti dilihat dari seluruh kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, kan setiap tahun dianggarkan. Itu goalnya apa? Goalnya adalah daerah terdampak harus lebih sedikit semakin tahun. Nah, ini terbukti. Di tahun 2021 daerah terdampaknya jauh lebih sedikit berbanding tahun sebelumnya. Banjir yang menggenangi Jakarta pada 21 Februari 2021 menyebabkan 1.332 jiwa dari 384 kepala keluarga. Sebanyak 5 orang meninggal dunia akibat banjir dan 49 RT terdampak banjir dari 30.470 RT di DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang petugas pemadam kebakaran di Kendal, Jawa Tengah mencoba kabur dan histeris saat akan divaksin COVID-19. Ya, selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami.